mulianya manusia itu lebih mulia daripada malaikat ibu. Kenapa manusia lebih mulia dari malaikat? Manusia punya nafsu ibu, punya akal pikiran, tapi dia bisa mengendalikan nafsunya, subhanallah, maka akan mengalahkan malaikat. Malaikat gak punya nafsu, betul. Kasih perempuan yang paling cantik itu malaikat, dimbai malaikat. Beda sama ustadznya. Normal bu ya, normal, tapi udah ada wadahnya. Istriku yang paling cantik dulu, gak ada duanya, subhanallah ya bu. Itulah manusia akan lebih mulia daripada malaikat. Manusia bagaimana? Manusia bisa mengendalikan hawa nafsunya, tapi manusia akan lebih hina dan rendah. Manusia akan lebih hina dan rendah daripada binatang. Manusia akan lebih rendah daripada binatang. Siapa? Manusia yang mengumbar hawa nafsunya. Enak binatang ambil sapi disembelih dimakan, lah kita subhanallah najis. Subhanallah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada fi'lillahi salatan daimatan bidawati wal kilati. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Roman-romannya masih kurang kompak. Mudah-mudahan yang jawab salamnya kompak, semangat, ikhlas, rezekinya berlimpah ruah. Amin. Bisa pergi ke Makkah. Amin. Haji umroh yang penuh berkah. Amin. 6 bulan beli tanah, bangun rumah. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah bisa berangkat ke Mekah semuanya. Amin. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu
barakna hawlahu liduriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam salatul jama'ati afdal min salatil fardhi bisab'i wa ishrina darajat. Al-Habib Hadratul Muhtaramah wal Mukarramah, segenap ibu-ibu khususnya Majelis Taklim Sabilun Najat, ya kita namanya Sabilun Najat, yang kita hormati Bu Ustadzah Sumi, Bu Ustadzah Nur Hasanah, Bu Ustadzah Antik, ya. Yang kita hormati ada Ibu Ustadzah Syekh, Ustadzah, ya, Sumi, ya. Ada Ibu Titin, Ibu Titin, Ibu Jimmy, Ibu Robi, Ibu Hajar Wana, Ibu Hajar Wan, Ibu Ode, Ibu Wakidah, Ibu Yakno, semuanya hadir ini ya. Ibu Ali, Ibu Rija, Ibu Apin, istri ada ya, istri. Oh, terus ada. Insya Allah segenap ibu-ibu, walaupun tidak kami rangkai satu persatu namanya, tidak mengurangi rasa hormat takdim yang telah insya Allah semuanya dalam rahmat ampunan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, kata yang pantas untuk kita ucapkan, kata yang terindah selainnya, kita bersimpul sejenak di tempat yang mulia ini. Kita bulatkan niat kita ikrarkan kalimat syukur alhamdulillahirabbil alamin atas limpahan rahmat nikmat hidayah dari Allah. Pagi menjelang siang ini Allah hadirkan kita bersama dalam rangka satu kewajiban thalabul ilmi. Nikmat Allah luar biasa, Ibu. Betul? Hari ini Ibu sehat, betul? Makanya bisa berangkat ngaji. Berarti sehat jasmani, rohani. Kalau yang belum berangkat barangkali ada halangan, bukan enggak sehat rohaninya, bukan. Tapi insya Allah yang hadir ini sehat jasmani dan rohaninya, sehingga hadir di majelis ilmu. Berapa banyak hari ini orang yang kagak sehat, Ibu, secara fisiknya terbaring lemah, tak berdaya di rumah, bahkan di rumah sakit. Makan masih enak, masih tidur masih nyenyak, kalau banyak utangnya malah enak. Dan hari ini masih hidup, ya. Alhamdulillah. Berapa banyak saudara kita setahun, sebulan, 3 hari yang lalu, 1 jam yang lalu sudah gak bertemu rojak lagi. Jangankan syahdan, jangankan Ramadan, hari ini sudah gak ada. Bersyukur Ibu hari ini masih hidup. Dan yang tak kalah indahnya, agungnya adalah ketika seorang hamba diberi nikmat hidayah iman. Ibu, iman, puncak tertinggi dari anugerah kenikmatan dari Allah adalah hidayah iman. Maka jaga keimanan itu, ya.
apapun situasinya, apapun kondisinya, jaga keimanan. Subhanallah. Sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut, hari ini Allah hadirkan kita bersama lagi, yang mudah-mudahan insya Allah hadirnya kita bersama akan menjadi satu. Nostalgia nanti pun Allah akan kumpulkan kita bersama lagi, jadi satu keluarga besar yang Allah tempatkan dalam surganya yang terindah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam senantiasa terlimpahkan, tercurahkan kepada manusia yang paling agung, manusia yang paling indah, manusia yang paling mulia, membawa risalah pemimpin negeri dunia akhirat, yang punya syafaatul uzma, syafaatul kubra, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan suatu saat nanti insyaallah jamaah khususnya kaum ibu-ibu yang hadir pada pagi ini insyaallah bisa segera berkunjung ke Baitullah, ke Mekah, Madinah, ziarah ke makam Rasul, baik melalui haji maupun umrahnya. Amin. Kira-kira pengen banget dia. Subhanallah. Mudah-mudahan segera berangkat. Suatu saat nanti impian kita ya adalah berjumpa Nabi, diakui sebagai umat beliau, mendapatkan pertolongan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Di qaulillah Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah ijabah, Allah qabul. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahumma lanjut dulu. Yuk, kita doa Fatihah sekali lagi ini untuk yang mengarang kitab Tafsirul Jalalain, yaitu Syekh Jalaluddin As-Suyuti dan Syekh Jalaluddin Al-Mahalli. Jadi Jalaluddin, dua Jalalain, Jalalain ya, itu Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli, semua ahli kubur kita. Mudah-mudahan mendapatkan rahmat ridhonya Allah, Allah jadikan alam kuburnya taman daripada taman surganya Allah. Yang sakit mudah-mudahan dia akan penyakitnya sehat seperti sedia kala, punya cucu putra putri menjadi cucu putra putri yang salih salihah. Subhanallah, berkah di bulan Rajab Sya'ban. Mudah-mudahan kita bertemu dengan Ramadan yang sebentar lagi ibu, dan Ramadan yang akan datang. Wa ala kulli niyatin sunnah hadratin nabiyina wa syafina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ridwanin nabiyin kiram wa al-haqqi wa al-mursalin wa al-ulama al-'amilin as-siddiqin as-sadiqin wa jami'i awliya al-malikatil muqarrabin lima sayyidina khususan ila hadratis sayyidi Abdul Qadir al-Jailani khususan ila sayyidina Abi Bakr al-A'zam subhanahu radhiyallahu sunnah sahabatul muhajirin al-ansar khususan ila ikhwanina al-muslimin al-mujahidin fi Palestin wa ammatil bilad wa khususan ila rawah min awliyillah dan masrik dan maghrib khususan ila sayyidina kiram Syekh Jalaluddin As-Suyuti wa sayyidina kiram Syekh Jalaluddin Al-Mahalli wa khususan ila Rabi Bahajmi Sabit min Aswadi wa khususan ila Rabi Abdullah min khususan ila Marma Hasanah binti Babak khususan ila arwahiha dan jawara khususan ila arwahiha dan qarya khususan ila jami'al kubur minal muslimin al muslimat wal mu'minin al mu'minat al ahya'i wal amwat radhiyallahu wa ghafarallahu lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
birahmati Allah. Kemarin telah kita kaji bersama salah satu Rajab menjadi mulia dan agung karena ada satu peristiwa yang sangat sakral, peristiwa yang suci, peristiwa yang dahsyat, peristiwa yang tidak bisa diterima dengan nalar pikiran kita, tapi akan menjadi indah diterima dengan keimanan kita, yang memang sekaligus ujian bagi orang-orang beriman percaya apa enggak dengan peristiwa Isra dan Mi'rajnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga diawal dengan ayat yang pertama kemarin, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas-sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan atas hambanya, yaitu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu wasallam, sesuatu yang takjub. Biasanya ibu melihat sesuatu yang sangat indah, maka ibu ucapkan subhanallah. Jadi faidah subhanallah yang pertama adalah tanzih, mensucikan Allah dari segala ketidakmampuan, dari segala kelemahan, dari segala kekurangan. Ya, sekaligus faidah tasbih adalah liroddin, ya, liroddin, untuk menolak orang-orang yang ingkar atas terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj, ya, atas hambanya yaitu kanjeng Nabi Muhammad, satu kesatuan untuk hambanya. Ini loh hambaku, pasti ada ruh dan jasadnya. Kapan peristiwa Isra Mi'raj? Lailan, dengan dinasab yang menunjukkan nafiyah, pada suatu malam, bukan al-lail tapi lailan, pada suatu malam. Apa faedahnya? Litaqlilis sa'at, sangat menyedikitkan waktunya sangat sedikit. Dari mana? Minal masjidil haram, dari masjidil haram, ay Makkah, masjid Makkah. Karena masjid yang dibangun pertama adalah Masjidil Haram, maka Allah menuntutkan perjalanan Isra yang pertama dari Masjidil Haram sampai al Masjidil Aqsa, Masjid Palestina, ya. Makanya kan Nabi pernah memerintahkan, ya, jangan kau kunjungi kecuali kunjungilah masjidku, yaitu Masjidil Haram, terus Masjid Nabawi, terus Masjidil Aqsa. Faedahnya bukan berarti masjid-masjid yang lain bukan nggak boleh dikunjungi, bukan, tapi faedahnya adalah ditahsis yang tiga ini luar biasa dahsyatnya pahalanya ketika sholat di masjid-masjid ini. Ini faedahnya hadis itu, ya. Alladzi barakna, sampai mana? Dari Masjidil Haram di Mekah, mudah-mudahan nanti bisa ke Mekah ibu. Amin. Satu sekali sholat sama dengan 100.000 sholat. Jadi ibu sholat satu kali pahalanya sama dengan 100.000 sholat. Makanya buruan sholat, ya, buruan. Udah niat Ustaz, tapi duitnya belum ada. Insya Allah segera. Dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, sampai ke Masjidil Aqsa Palestina, Baitul Muqaddas, ya, yang sekarang lagi diperebutkan, ya. Rakyat Palestina, pejuang Palestina, kita doakan ibu, mudah-mudahan kuat, karena perjuangannya dinas oleh Allah sampai hari kiamat, sampai keluarnya Imam Mahdi, sampai turunnya Nabi Isa. Jadi nanti kalau Palestina sudah menjadi base campnya Imam Mahdi dan Nabi Isa,
kiamat sudah sangat dekat. Subhanallah, itu hadisnya subhanallah. Berarti merdeka Palestina ya, kalau sudah merdeka berarti kiamat sudah sangat dekat. Alladzi barakna haulahu, yang telah aku berkahi alam sekelilingnya, mulai dari Masjidil Haram ya sampai ke Madinah, sampai ke Masjidil Aqsa, diberkahi oleh Allah, mulai dari buah-buahannya, buah zaitunnya, buah tinnya, bahkan sumber buminya, sumber minyak buminya luar biasa. Penghasil minyak bumi terbesar adalah negara Arab. Memang sudah Allah dibarokna haula, sudah Allah berkahi alam sekelilingnya. Jadi tafsir yang masyhur barokna haulahu ini tiga-tiganya, Mekah, Madinah, Masjidil Aqsa, alam sekeliling ya. Linuriyahu min ayatina ya, supaya aku, kata Allah, ingin ya memperlihatkan sebagian kecil saja dari tanda-tanda kebesaranku. Kehebatan Allah, kekuasaan Allah absolut itu tak terbatas. Allahu Akbar, itu hanya sebagian saja yang diperlihatkan, tapi luar biasa dahsyatnya, sehingga diawalkan subhanallah, tasbih mensucikan Allah. Inna, sesungguhnya Allah ya Allah as-sami'ul basir, zat yang mendengar dan zat yang waspada atas ucapan dan pekerjaan Nabi, sehingga Nabi kisahnya di Isra Mi'raj. Lanjut Bu. Ustaz, kondangan terus kata makanan saya. Subhanallah. Lanjut Bu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Fa'innahu teman sedunia kanjeng Nabi iku tolak mendika sapa kanjeng Nabi utitu nekani ingsun bil buraki kelawan buruk wa huwa utawi buruk itu dabatun hayawan abyadu kang putih faqal himari tinggal saduret himar, gede saitik lebih gede daripada himar. Wadunal bihol wadunal baktilan sa'andabe bihol ya Allah aleh nyelehake apa buruk hafaron ing tracake ing sikile buruk hinda hatar fihi ingdal sak boleh mata memandang. Jadi perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi menaiki kendaraan yang bernama buruk. Lah ini ceritanya Ibu. Buruk kalau dimanain batu, asal kata batu kilat itu. Kilat berarti cahaya. Jadi buruk ini dabah hayawan abyadu yang putih, faqal himar lebih gede sedikit daripada himar, wa dunal bakli dunal bihol lebih kecil daripada bihol, kambing ibas. Aslinya hayawan, cuma ya sesuai dengan namanya, kalau jalan sekali kepakan sayap sejauh mata memandang, indah muntaha tarfih, barkul dimana kilat cahaya. Yuk kita ngaji fisika ini Bu.
kecepatan cahaya 1 detik berapa kilometer ibu? 300.000 kilometer, ya, atau 190.000 mil per detik, ya. Jadi umpama ibu bisa berlari seperti kecepatan cahaya 1 detik, ibu bisa mengelilingi ekuator bumi, porosnya bumi, ujungnya bumi dikelilingi 1 detik 7 kali ibu. Subhanallah, Allah Akbar. Itu buruk larinya secepat itu. Makanya perjalanan Isra Mi'raj gak diterima dengan akal, tapi subhanallah sainsnya dapat ibu, ilmu pengetahuannya luar biasa. Cahaya buruk itu gimana cahaya, kecepatannya, jalannya. Jadi 1 detik buruk larinya menempuh jarak 300.000 kilometer, sedangkan Mekah Masjidil Aqsa cuma 1239. Lah ini 300.000 kilometer. Pantesan perjalanan Isra dari Mekah, Madinah, langit pertama, kedua, ketiga, keempat, lima, keenam, ketujuh, Baitul Ma'mur, Sidratul Muntaha, Mustawa, gak ada satu malam, bahkan pada suatu malam, bahkan satu riwayat Nabi perginya sama Nabi kembalinya ini tempat biasanya duduknya Nabi masih hangat ibu. Satu riwayat yang sahih, Nabi kembali tempat duduknya masih hangat ibu. Luar biasa kecepatan cahaya ibu. 1 detik bisa mengelilingi, ya, ekuatornya bumi, porosnya bumi 7 kali ibu. Luar biasa, inilah kekuasaan Allah yang tanpa batas ibu. Makanya ayatnya diawali dengan subhanallah. Artinya subhanallah cuma dibuang lafaz Allah, pakai isim mausul alladzi, subhanalladzi, maha suci, yang punya suci ya cuma Allah. Makanya alladzi adalah Allah kembalinya. Subhanallah. Lanjut bu. Kecepatan cahaya, pantas saja satset, ya, dari berangkat sampai kembali tempat tidur Nabi masih hangat, tempat duduk Nabi masih hangat. Luar biasa, ya. Terus ya, Hasarobi mongko berangkat apa buruk di kelawan bawa ingsun, hatta itu singgo nekani sapa ingsun Baitul Maqdis ing Baitul Maqdis Palestina. Farabatu mengkonuli nancang sapa ingsun adab badai dabai ing buroke bil halaqati kelawan tempat kang bunder allati turabitu kang padha nancang ing allati turabitu kang padha nancang fiha ing dan allati sapa al-anbiya'u pira-pira nabi Allah belum datang. Akhirnya Nabi langsung naik langsung, kagak ada sedetik sudah sampai Baitul Maqdis. Setelah sampai di Baitul Maqdis, buruk itu diuger bahasanya, dicancang dalam tempat tiang yang bundar yang biasa turun itu via al-anbiya. Para nabi kalau menancang hewan-hewan di situ tuh diuger di situ tuh. Buruk akhirnya diuger di situ. Nabi melanjutkan perjalanan dengan malaikat Jibril. Mulai ini Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke langit bersama. Tapi sebelumnya summa dakhaltu, ini ceritanya Bu ya, sebentar aja Bu ya. Summa dakhaltu nuli lebu sapa ingsun fa sholaitu mongko nuli salat sapa ingsun fi indal Masjidil Aqsa ra'ata ini ing rakaat. Summa kharajtu
Setelah sampai di Masjidil Aqsa, Nabi sholat 2 rakaat. Bahkan satu riwayat Nabi menjadi imam seluruh para nabi. Ibu, di Masjidil Aqsa Nabi menjadi imam untuk sholat bersama. Ibu, loh, waktu itu kan nggak ada sholat, belum ada sholat 5 waktu. Ibu, sholat apa itu? Sholat kekhususan yang diperintahkan oleh Allah untuk Kanjeng Nabi 2 rakaat. Nabi jadi imam seluruh para nabi sebagai penghormatan. Tsumma kharaju, setelah salat, tsumma kharaju nuli metu sapa ingsun. Faja'ani mukon kali ingsun sapa Jibril, malaikat Jibril, bi inain kelawan wadah, bin khamrin saking arawa ila dinan wadah, bin labanin saking kuat saking susu. Fakhtartu mengkabilik sapa ingsun alladana ing susu. Kala ngendika sapa Jibril, malaikat Jibril, asodda ngenanis ing sira Nabi apa al-fitratu, kedadian kesucian. Setelah sholat aku keluar ya dari Masjidil Aqsa. Tiba-tiba datanglah malaikat Jibril dengan membawa 2 wadah. Malaikat Jibril membawa 2 wadah. Yang satu wadahnya isinya arak, yang satu lagi wadahnya isinya susu. Bahasanya pilih yang mana kalau Nabi? Mau pilih arak apa pilih susu? Akhirnya apa kata Nabi? Fakhtartu al-laban, aku memilih susu. Seandainya Kanjeng Nabi memilih arak, umatnya pada mabukkan semua. Seandainya Nabi memilih arak, umatnya narkobaan semua. Orang kagak memilih arak aja umatnya pada narkobaan, pada mabukkan, apalagi memilih arak. Subhanallah. Nabi memilih susu yang putih, suci, kesucian putihnya itu. Sehingga malaikat Jibril berkata, asodda al-fitro, kau memilih yang benar, kau memilih kejadian yang benar, kesucianmu seperti itu. Thumma qala, thumma araja, luli munggah di kelawan sopo. Thumma araja, luli munggah sopo Jibril di kelawan gawa ingsun bisartane ingsun ila sama idunya maring langit kamper dunia, langit pertama. Pastaftaha mengko amrin buka sapa Jibril, malaikat Jibril, ila dan ngendika akeman iku sapa anta utawi sira. Kala jawab sapa Jibril, ai ana Jibrilu, tam ingsun iku Jibrilu, malaikat Jibril. Ila den takokake waman lan iku sapa, waman utawi sapa iku maka sartane sira. Kala jawab sapa Jibril, ai ma'i Muhammadu, utawi sartane ingsun iku Muhammad. Ila den takokake wapat ursilalan ana toh bis teman-teman dan utus sapa ilaihi Muhammad. Qala jawab sapa Jibril, qad ursila bis teman-teman dan utus sapa ilaihi Muhammad. Fataha mengkon nuli buka sapa penjaga langit khazinul sama itunya lana marang kita faidan dumadaan fafatana ana utawi ingsun iku bi adama, ketemu Nabi Adam. Farohaba mengkonuli awet penghormatan sopo Nabi Adam di kelawan ingsun. Wada'alan dongaake sopo Nabi Adam limari ingsun bi khairin kelawan kebagusan. Allah. Singkat ibu, setelah 2 rakaat lalu melanjutkan perjalanan menuju ya langit yang paling dekat dunia, berarti langit pertama. Fastaftaha Jibrilu,
Akhirnya jadi seakan-akan ada pintunya langit pertama. Malaikat Jibril mau membuka, istilahnya deketin pintu, tiba-tiba kila dan ngendika man anta man iku sapa anta tasira, siapa engkau? Siapa yang berkata seperti itu? Menjaga langit pertama. Qala Jibril, aku Jibril. Diucapkan lagi wa man ma'aka, dan itu siapa yang bersamamu? Qala Jibril menjawab, yang bersamaku Muhammad. Dan apakah benar-benar sudah diutus Muhammad? Ya benar, Muhammad adalah sudah diutus. Fafataha lana, setelah dapat izin dari penjaga langit pertama, maka penjaga langit pertama membukakan pintu ibu. Subhanallah, apa yang terjadi? Faidah dumadaan, ketika langit pertama dibuka ibu, ana bi Adam, kata Nabi, aku ketemu Nabi Adam. Nabi Adam berada di langit pertama. Subhanallah, farohaba. Lalu Nabi Adam memberi penghormatan sekaligus mendoakan kepada Nabi kebaikan. Terus lalu aku dibawa ke langit kedua, seperti dikatakan siapa engkau dan bersama siapa engkau, seperti itulah disama. Siapa engkau? Aku, malaikat Jibril. Lalu siapa yang bersama engkau? Ini adalah Muhammad yang benar-benar sudah diutus. Ya, Bapak Ta'ala faidan anna bibni halatiyah Jawa Isa. Ketika di langit kedua, ketika dibuka pintunya oleh penjaga langit kedua, ketemu dengan Nabi Yahya dan Isa. Akhirnya memberi penghormatan dan mendoakan kebaikan. Terus lanjut ke langit ketiga. Di langit ketiga, faidah Nabi Yusuf. Ditanyakan lagi seperti itu juga. Siapa engkau? Aku malaikat Jibril. Lalu siapa yang bersama engkau? Yang bersama aku adalah Muhammad. Apakah sudah benar-benar diutus? Muhammad, ya, Muhammad benar-benar diutus. Dibukakan pintu ketiga, ketemu Nabi Yusuf. Lalu terus melanjutkan perjalanan, Bu. Langit pertama antara langit kedua, gak ada yang tahu jaraknya, Bu. Subhanallah. Itu manusia gak ada yang tahu di mana langit pertama ini. Cuma ada galaksi-galaksi itu masih di luar, masih di daerah bumi itu. Kekuasaan Allah gak terbatas. Langit pertama gak ada. Lah ini Nabi langit pertama, kedua, ketiga. Sidratul Muntaha. Terus gue ya, terus sedikit lagi. Terus langit keempat, ya, ketemu Nabi Idris. Nabi Idris pun memberi penghormatan dan mendoakan kebaikan. Terus lanjut ke langit kelima, sama pertanyaannya seperti itu. Lalu di langit yang kelima bertemu dengan Nabi Harun. Nabi Harun. Lanjut langit keenam. Ketika dibukakan langit keenam, Nabi Musa, ya, ketemu Nabi Musa. Tumma Murija terakhir, terakhir ya, singkat amat. Tumma Murija lulitan unggah esok bina insun ila sama iman lamit asabi'ati kang api pintu. Fastaftaha mengko amri jaluk buka sapa Jibril malaikat Jibril faqila mengko den takokake den ngendikake man iku sapa anta utawi sira. Faqala mengko matur sapa Jibril ay ana utawi ingsun iku Jibril malaikat Jibril. Faqila mengko den takokake wa man lan iku sapa ma kasartane sira. Qala jawab sapa Jibril ay ma'i Muhammad sartane ingsun iku Muhammadun Nabi Muhammad ila dan takokake waktu kita lan ana temen wis den putus sapa ilaihi Muhammad. Qala jawab sapa Jibril qad isa ilaihi temen den putus sapa Muhammad. Fataha lana faidan ana bi Ibrahim. Ketika di langit ketujuh ibu dibuka langit ketujuh, subhanallah, ibu ketemu Nabi Ibrahim. Faidan
Faidan mengkari kalane Nabi Ibrahim, Faidan mengkari kalane Nabi Ibrahim, buat utawi Ibrahim ibu mustahidun kang sesendean lagi leyeh sendean ilal baitil ma'muri mari baitul ma'mur. Wa idan lan kalane musnadun ila baitil ma'mur buat utawi baitul ma'mur iku yudkiruhum lebuhu ing baitul ma'mur kula yaumi ing dalem saben-saben dina sapa sabana 70.000 sapa sabana alfa malakin 70.000 malaikat Tumala muduna dudi orang bodoh balik melebu meneh ilaihi sapa malaikat ilaihi marang baitul ma'mur. Subhanallah, ketika di langit ketujuh ketemu Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim lagi sendean baitul ma'mur, satu tempat yang sangat luas yang isinya hanya malaikat. Baik itu rumah makmur itu yang diramaikan, jadi rumah yang diramaikan oleh para malaikat. Apa ini malaikat ramaiin? Beribadah. Setiap harinya masuk 70.000 malaikat tanpa keluar lagi sampai hari ini untuk Baitul Ma'mur. Dan ternyata Baitul Ma'mur itu letaknya ibu pas lurus di atas Ka'bah ibu. Jadi Baitul Ma'mur itu pas lurus di atas Ka'bah ibu. Tingginya wallahu a'lam, jaraknya nggak ada yang tahu. Tapi hadis sahih Baitul Ma'mur itu lurus tepat di atas Ka'bah. Makanya luar biasa NASA melakukan perjalanan astral, cuma ada di bumi, cuma ada yang bercahaya. Subhanallah, Masjidil Haram, Masjidil Haram itu bercahaya dari luar angkasa itu, menunjukkan itu dahsyatnya tempat suci di bumi adalah Masjidil Haram, Ka'bah. Subhanallah. Lanjut dulu. Sampai Nabi melongo itu, Nabi melongo lihat malaikat saking gumunnya, banyaknya luar biasa. Orang setiap hari masuk 70.000 sampai hari ini pun terus nggak keluar lagi. Kayak apa banyaknya itu malaikat. Ayo teruskan perjalanan Nabi, kata malaikat Jibril. Terus ya, Baitul Ma'mur Sidratul Muntaha. Subhanallah, disitulah malaikat Jibril mulai mengeluh. Jibril, aku sudah nggak kuat lagi Jibril, aku sudah nggak boleh menemanimu Jibril. Subhanallah, Jibril nggak kuat, nggak diizinkan oleh Allah untuk menemani Nabi. Itu apa itu? Menandakan mulianya manusia itu lebih mulia daripada malaikat ibu. Kenapa manusia lebih mulia dari malaikat? Manusia punya nafsu ibu, punya akal pikiran, tapi dia bisa mengendalikan nafsunya. Subhanallah, maka akan mengalahkan malaikat. Malaikat gak punya nafsu, betul. Kasih perempuan yang paling cantik itu malaikat, diimbai malaikat. Beda sama ustadznya. Normal bu ya, normal, tapi udah ada wadahnya. Istriku yang paling cantik dulu, gak ada duanya. Subhanallah ya. Itulah manusia akan lebih mulia daripada malaikat. Manusia bagaimana? Manusia bisa mengendalikan hawa nafsunya, tapi manusia akan lebih hina dan rendah. Manusia akan lebih hina dan rendah daripada binatang. Manusia akan lebih rendah daripada binatang. Siapa? Manusia yang mengumbar hawa nafsunya. Enak binatang ambil sapi disembelih dimakan, lah kita subhanallah najis. Subhanallah. Terus akhirnya Jibril kagak kuat, silahkan Nabi, kau lanjutkan perjalananmu sendiri. Subhanallah. Sidratul Muntaha mustawa. Terus berhadapan langsung dengan Allah, berbicara langsung dengan Allah, tidak lain dan tidak bukan ibu. Terakhir tanggung dulu ya. Terakhir. Jadi
artinya, mafhumnya, natijahnya, konotasi substansi daripada peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi menerima perintah langsung, yaitu perintah sholat 5 waktu. Betapa hebatnya itu kedudukan sholat. Kalau haji Allah perintahkan melalui ayat sucinya, puasa melalui ayat sucinya, sedekah melalui ayat sucinya, tapi sholat, subhanallah ibu, tapi sholat langsung dihadapkan oleh Allah kepada Nabi. Berapa Nabi pertama menerima wajib sholat? 50 kali ibu. 50 kali itu ke langit 6 Nabi Musa, ketemu Nabi Musa, umatku gak kuat Muhammad, umatku sudah aku coba 50 kali gak kuat, kau minta korbanan keringanan, sono balik lagi menghadap Allah, balik lagi terus seperti itu, dikurangi dari 50, 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5 terakhir nih, turun lagi ketemu Nabi Musa, umatku gak kuat Nabi, umatku sudah aku coba 5 waktu gak kuat, sono minta keringanan lagi. Apa jawab Nabi ke Nabi Musa? Musa, aku udah malu sama Allah minta keringanan terus. 5 aku udah malu minta keringanan terus. Bolak-balik itu Nabi menghadap Allah. Akhirnya subhanallah ya sampai malu. Kata Nabi sampai bahasanya, aku sampai malu menghadap Allah, udah dikurangi terus masa 5 minta coba. Kalau sholatnya 50 sekali, 50 sehari 1 malam, orang kau bermandi bu, lagi dagang orang kau bernutup rolling door, 10 menit bernutup rolling door, orang kau berganti pakaian, bismillah, sholat terus 50 kali. Tapi subhanallah 5 waktu ini sama dengan 50 kali, karena 1 kali sholat ketika orang yang beriman untuk umat Muhammad dilipat gandakan menjadi 10. Kok sholat seperti itu? Berdiri sebenarnya masih ada runtutan yang langit pertama untuk malaikat yang berdiri terus luar biasa ini seperti itu. Tapi intinya subhanallah betapa dasarnya itu ibadah sholat sampai Allah perintahkan langsung dihadapkan ke langit dan berjamaah itu. Sehingga ada pepatah mengatakan sehina-hina pencuri adalah pencuri sholat dan sebaik-baik sholat adalah sholat berjamaah. Yang terakhir bu, jadi inti peristiwa Isra Mi'raj adalah perintah sholat 5 waktu dan berjamaah. Terakhir bu ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam at-takbiratul ula yudrikuha al-mu'minu ma'al iman khairun lahu min alfi hujjatin wa umratin wa lahu minal ajri kaman tasaddaqa bi wasni jabali uhudin ila akhiril hadis. Tentang sholat berjamaah Nabi pernah berpesan, Nabi bersabda itu at-takbiratul ula, takbir yang pertama
cash ini, sholat jamaah dibayar cash ini, orang semua akan datang ke masjidnya walaupun dengan rangkap ini, walaupun dengan rangkap. Seandainya nilai pahala sholat jamaah dibayar cash, bayangkan gunung Uhud yang menjadi emas disedekahkan pada fakir miskin, berapa triliun nilai sholat jamaah itu. Subhanallah, Allahu Akbar. Ayo ibu, suami suruh sholat jamaah anak-anak kita. Kalau bisa ibu-ibu mah udah ada satunya ibu. Kalau di sono di daerah Kebumen, di tempat saya ibu-ibu mah agak ada yang ada sholat di rumah, semuanya sholat di masjid. Ada tempat ini. Subhanallah, hebatnya sholat berjamaah. Tidak hanya itu, bikul rakaat ibadah tasanatin. Setiap satu rakaat sholat berjamaah Allah catat ibadah 1 tahun. Wa kataballahu barokataini barokatan min nar wa barokatan min nafaq. Allah akan bebaskan 2 kebebasan, bebas dari munafik dan bebas dari neraka. Subhanallah. Terakhir, wala yakhruju minad dunya hatta yara'a fil jannah. Dia tidak akan keluar dari dunia, yang keluar alias tetap meninggal dunia sehingga dia diperlihatkan tempat surganya. Subhanallah. Sebelum meninggal dalam sakaratul mautnya dia diperlihatkan surganya. Wa yudkhilullahu fil jannati bila hisabin wala adabin. Dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga tanpa hisab. Itu Allah. Subhanallah, dahsyatnya peristiwa Isra Mi'raj, dahsyatnya sholat berjamaah. Lebih baik daripada 1000 haji dan umrah, lebih baik daripada dunia seisinya. Gunung Uhud yang jadi emas disedekahkan pada fakir miskin, dibebaskan 2, bebas dari munafik, bebas dari neraka, masuk dalam surga tanpa hisab. Subhanallah, Allahu Akbar. Tentunya